aku Bang Saratedana. Buat teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya Dr. Handono. Halo teman-teman, saya Agi Pamungkas. Jangan lupa untuk melihat, menonton, dan subscribe ke channel YouTube-nya Dr. Handono Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share YouTube channelnya Dr. Handono Official. Salam dari saya Billy Saputra, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat healthy semua? Semua pemirsa di mana saja berada. Tidak terasa channel YouTube Dr. Handono Official sudah mencapai 2000 subscriber. Mudah-mudahan makin bisa menebar manfaat bagi semuanya. Kembali kita untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut kesehatan kita sehari-hari. Mulai dari penyakit yang berat, ringan, maupun penyakit-penyakit yang sedang. Apa yang akan kita bicarakan hari ini? Ya, mungkin untuk para ibu-ibu, gadis-gadis, ada satu penyakit yang sedikit menggelisahkan. Penyakit apa? Ya, bukan penyakit yang berat ya, tapi hanya penyakit varises. Varises ini sebenarnya suatu keadaan yang normal. Artinya apa? Beberapa orang tertentu memang memiliki pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena yang melebar, yang berkelok-kelok dan jadi kelihatan kurang enak dilihat. Ya, memang di bagian tungkai kita, di kedua kaki kita, normalnya ada vena tersebut, ada pembuluh darah balik. Namun, faktor tertentu sering membuat pembuluh darah balik itu menjadi tampak terlihat, tampak membengkak dan bercabang-cabang. Ya, faktor yang sulit dihindari ini adalah banyak dipengaruhi oleh faktor keturunan. Biasanya apabila seseorang menderita varises, maka dilihat di kedua orang tuanya, kemudian di saudaranya dan keturunan di atas-atasnya sering memiliki keluhan yang sama. Nah, lalu bagaimana untuk kita mensikapinya? Ya, yang pertama, varises ini sendiri ada yang menimbulkan keluhan, nyeri, ada juga yang tidak. Kemudian sering disertai dengan pembengkakan kaki, ya, atau edema. Edema artinya penumpukan cairan di kedua kaki. Akibatnya setelah terjadi penumpukan cairan, bengkak, sering juga timbul luka-luka kecil di situ, terasa gatal, dan menimbulkan warna kehitaman di kulit. Nah, ada juga varises yang muncul berkaitan dengan saat hamil. Ya, memang hamil dengan kondisi beban aliran darah yang tinggi dan adanya janin yang sedikit menghambat pembuluh darah balik, maka bisa muncul varises selama kehamilan maupun setelah melahirkan. Ya, jadi definisinya begitu ya. Jadi suatu pelebaran pembuluh darah yang ada di kedua kaki. Tidak perlu minder sobat-sobat healthy semua. Karena varises ini terjadi pada
hampir dari 15% dari semua orang dewasa. Yang jelas kita perlu mewaspadai apabila varises disebabkan oleh penyakit-penyakit lain tertentu yang bisa diatasi. Apa saja penyakit lain yang sering menyebabkan varises tadi? Ya. Yang pertama, pada gangguan pengentalan darah. Ya, pada darah yang kental, darah yang pekat, akibat adanya kelainan pada faktor-faktor pembekuan darah, maka sering timbul disebut trombosis. Trombosis artinya pembekuan darah. Pembekuan darah apabila menyumbat tersangkut di satu pembuluh darah, maka aliran darah di belakang penyumbatan tersebut akan terhenti. Ini adalah suatu kegawat daruratan, yaitu penyumbatan tadi akan membuat darah berhenti, akan menimbulkan inflamasi, pembengkakan, dan akhirnya bisa terjadi infeksi. Dan risiko yang lain adalah penyumbatan tadi setelah berhenti di satu titik bisa saja akan terlepas lagi, akan mengikuti aliran darah menuju ke atas, sampai akhirnya tersangkut lagi di satu bagian. Nah, berbahayanya bila tersangkut di bagian seperti jantung, di otak, di ginjal maupun di pembuluh darah, organ-organ yang vital, maka akan terjadi yang disebut infak pada organ tersebut. Ada infak jantung, ada infak otak. Infak artinya kematian pada jaringan-jaringan tersebut. Jadi solusinya apa? Tentu darah kita tidak boleh kental. Darah kita harus lancar, harus cair dan tidak mudah membeku kecuali pada kondisi yang dibutuhkan. Ya, apabila ada pendarahan atau kita terluka, itu sistem pembekuan darah akan membeku sesuai kebutuhan. Namun jangan sampai terjadi hiperkoagulasi dari darah. Artinya terjadinya pembekuan yang berlebihan. Karena apa? Hampir semua penyakit-penyakit pada pembuluh darah berawal dari berlebihannya pembekuan darah. Kemudian faktor lain untuk terjadinya varises apa? Ya, misalnya adanya peningkatan tekanan pembuluh darah. Seperti pada penyakit jantung, penyakit ginjal, di mana peredaran darah dan sirkulasi pemompaan darah oleh jantung itu berkurang. Akibatnya cairan akan menuju ke bagian paling rendah dari badan, yaitu di kaki, sehingga akan membebani pembuluh darah di kaki. Yang pembuluh darah yang mulanya masih elastis, memiliki katup yang normal, dengan adanya tekanan yang begitu tinggi, maka katup-katup pada vena tadi akan menjadi lemah dan juga terjadi kebocoran. Hal ini sering
terjadi pada orang, misalnya kegemukan, kemudian penyakit diabetes, dan jangan lupa pembekuan darah juga akan agak meningkat menjadi tidak normal pada penggunaan beberapa obat-obatan kontrasepsi atau obat KB ya. Baik itu yang suntik, baik yang pil maupun yang diimplan. Harus perlu diketahui bahwa varises yang berat ataupun yang ringan, kemudian jumlah varises yang tampak itu tidak sebanding lurus dengan berat ringannya penyakitnya. Karena apa? Bisa saja varises yang sangat banyak, yang sampai jelek sekali ya, bercabang-cabang, kebiruan dan hitam, namun tidak parah, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan tidak memiliki rasa nyeri. Namun bisa jadi varises hanya 1 buah, 2 buah, namun menimbulkan ketidaknyamanan yang berlebihan. Biasanya ada sedikit seperti rasa pegal, rasa berat, dan salah satu gejalanya adalah mudah lelah kaki tersebut saat berdiri lama atau berjalan. Ya. Jadi, sobat healthy semua harus pintar membedakan ini adalah keluhan-keluhan dari varises, dari pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena artinya pembuluh darah yang balik ke jantung. Keluhannya cenderung berupa bengkak merah. Nah, nanti bisa kita bahas di sesi selanjutnya apabila yang terganggu bukan pembuluh darah balik, tetapi adalah pembuluh darah nadi. Pembuluh darah nadi atau arteri yang mensuplai darah menuju seluruh tubuh. Nah, apabila tersumbat pada pembuluh darah nadi, memiliki keluhan dan tanda-tanda yang berbeda. Nanti kapan saatnya penyakit varises ini harus diobati dan ditangani? Yang pertama dibagi ada 2 cara pengobatan. Yang pertama dengan cara pengobatan non bedah. Jadi kita harus menyediakan perban elastis. Jadi ada satu gulungan perban yang dia elastis. Nah, kita lakukan dulu mengangkat kedua kaki yang mengalami varises tadi. Pada saat malam diangkat, 1-2 jam diangkat, maka pembuluh darah tentu akan mengecil karena aliran air akan kembali ke arah jantung. Pada saat kaki bengkaknya sudah mengecil tadi, segera dilakukan pembalutan dengan perban elastis tadi. Sehingga ini akan menjadi semacam pendukung bagi pembuluh darah yang sudah lemah, yang sudah melebar tadi, kita bantu untuk mengecilkan. Nah, ini berperan penting, terutama pada varises-varises yang masih ringan, untuk mencegah agar tidak menjadi semakin berat. Karena apa? Dengan dibalut elastis tadi, kaki itu seperti ditekan dan diperas. Airnya menyadarinya. Karena komplikasinya ini sering terjadi, yaitu bisa terjadi inflamasi pada pembuluh darah.
Nah, ini bisa terjadi inflamasi, pembuluh darah menjadi radang, merah, sehingga akan terjadi rasa nyeri yang lebih. Nah, meskipun radang pada pembuluh darah ini kadang sembuh dengan sendirinya, namun terjadinya radang yang berulang-ulang ini akan menambah kerusakan pada katup-katup di pembuluh darah vena tadi. Komplikasi yang lain apa? Nah, pada orang-orang tertentu, varises tadi, pembuluh darah yang melebar dan lemah tadi, bisa menimbulkan pendarahan spontan. Nih, biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah tua atau yang aktivitasnya berdiri lama dan kerja berat, bisa tiba-tiba memancar darah dari varises yang pecah. Nah, tentu mengerikan juga apabila suatu varises mengucurkan darah yang cukup banyak, sehingga bisa menyebabkan anemia, bisa menyebabkan gangguan-gangguan komplikasi dari pendarahan. Baiklah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengobatan tanpa bedah. Yang kedua, bisa dilakukan penanganan dengan tindakan. Tindakan ini bermacam-macam ya, bisa dengan dilakukan ablasi. Ablasi ini artinya dimatikan pembuluh darahnya ya dengan laser maupun dengan ablasi. Ablasi dengan semacam radiofrekuensi ya, jadi seperti gelombang suara yang bisa mengecilkan dan mematikan pembuluh darah tersebut. Terapi yang kedua, selain dengan ablasi laser, bisa dengan menggunakan suntikan. Jadi dilakukan penyuntikan suatu zat yang memang berfungsi membuat kerusakan pada pembuluh darah vena, sehingga vena tersebut akan mengecil dan akan tersumbat. Ya, dengan terjadinya penyuntikan, aliran darah yang melalui vena tersebut akan berhenti sehingga tidak akan terjadi lagi pembengkakan dan penyumbatan pada varises tersebut. Ya, memang ini ada batasannya, yaitu pada varises yang ukurannya masih kurang dari 4 mm ya. Apabila sudah terlalu besar, tindakan dengan menggunakan suntikan pun menjadi kurang efektif. Ya. Baiklah, varises dengan segala keluhan tadi, para sobat healthy semua bisa memahaminya. Lalu bagaimana cara menangani penyakit varises? Varises di mana terjadi peningkatan tekanan pada pembuluh darah, maka kunci utamanya adalah kita harus menurunkan tekanan pada pembuluh darah. Tekanan yang diakibatkan oleh pembuluh darah balik yang tersumbat, maka perlu dilakukan pelebaran dan penghancuran trombus atau bekuan darah yang menyumbat di pembuluh darah di atasnya. Ini tentu suatu tindakan yang penting, harus dilakukan antikoagulasi, harus dilakukan anti pembekuan darah. Kemudian sebenarnya lebih ideal lagi apabila penyumbatan tersebut dilakukan trombolisis. Artinya bekuan darah tadi diambil, dihancurkan, baik melalui tindakan dengan alat kateter pembuluh darah maupun dengan obat-obat yang disuntikan yang bersifat menghancurkan pembekuan darah. Apabila tekanan darah sudah bisa diturunkan sehingga darah sudah mulai lancar, termasuk dari pengobatan pada penyakit ginjalnya,
pengobatan pada gangguan jantungnya, sehingga darah sudah mengalir dengan lancar, maka varises-varises yang tampak jelek tadi, tampak melebar dan bercabang-cabang, itu bisa dilakukan tindakan pembedahan. Tindakan pembedahan berfungsi membuang dan mengangkat varises yang tampak jelek tadi. Namun tentu apabila mendengar kata bedah dan operasi, ada banyak orang yang merasa ragu. Nah, apabila memang belum bersedia untuk dilakukan operasi varises, maka bisa dilakukan tindakan non-operasi. Yang pertama, digunakan tindakan mengangkat kaki di saat malam hari tidur maupun pada saat siang hari, perlu beberapa periode istirahat dengan mengangkat kaki. Dan pada saat berbaring, posisi kedua kaki harus diganjal dengan bantal misalnya, dengan posisi harus lebih tinggi dari jantung. Hal tersebut akan membantu aliran darah untuk kembali meskipun terdapat beberapa katup pembuluh vena yang sudah lemah. Tindakan berikutnya setelah kaki sudah diangkat selama beberapa waktu, maka segera dilakukan pembalutan dengan perban elastis. Ada semacam perban yang dari kain elastis sehingga bisa dibalut dengan kencang mengikuti bentuk dan gerak dari kaki. Pembalut ini harus tetap digunakan baik siang sampai sore dan dibuka saat malam hari sedang berbaring. Fungsi dari pembalut elastis ini adalah mengkompresi atau menekan kulit dan pembuluh-pembuluh darah balik tadi yang terletak di bawah kulit untuk lebih cepat mengalirkan darahnya kembali ke arah jantung, sehingga tekanan pada bagian tersebut akan terbantu untuk kembali dan varises yang sudah terbentuk maupun mencegah untuk tidak terjadinya varises yang baru. Ya, ini berarti suatu tindakan yang simple, mudah, namun efektif. Ya, tentu harus digunakan secara rutin, harus juga dibantu dengan usaha-usaha lain untuk melancarkan aliran darah, seperti harus berdiet, seperti harus mengurangi posisi berdiri lama, dan juga harus menghindari hal-hal yang menyebabkan kekentalan darah. Ya, nanti bisa kita bahas di video yang lain bagaimana dan apa kekentalan darah itu. Selain tindakan pembalutan ataupun tindakan operasi yang tampak mungkin sangat menakutkan, ada alternatif yang ketiga, yaitu bisa dilakukan yang namanya skleroterapi. Skleroterapi, sklero itu artinya semacam dibakar atau disolder, ya. Skleroterapi bisa digunakan menggunakan obat yang sengaja dibuat apabila disuntik maka pembuluh darah tersebut akan menjadi sklerosis dan fibrosis. Artinya akan mengecil sehingga masalah yang terjadi yaitu pelebaran pembuluh darah tadi akan terbantu. Selain menggunakan mengecilkan dengan obat, ada juga tindakan yaitu dengan laser. Laser suatu teknologi yang semakin maju, bisa digunakan intensitas laser yang tepat
yang berfungsi sama, yaitu mengecilkan pembuluh darah yang sudah lemah dan melebar tadi. Tentu tindakan tadi memiliki keterbatasan, yaitu hanya bisa dilakukan apabila varisesnya masih berukuran relatif kecil. Batasannya sekitar masih kurang dari 4 mm. Ya, kenapa kita harus agresif, harus sejak dini menangani dan mencegah varises ini? Karena komplikasi dari varises ini cukup banyak. Di antaranya varises, penyumbatan, dan pelebaran pembuluh darah tadi sering juga diikuti oleh adanya inflamasi, radang pada pembuluh darah, sehingga akan menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Bisa disertai dengan infeksi sekunder, sehingga mengakibatkan suatu radang dan infeksi yang bisa menyebar luas. Ya, memang varises ini berarti suatu penyakit yang bisa dikatakan ringan, namun berpotensi mengganggu kualitas hidup kita semua. Bahkan ada kemungkinan varises yang ringan muncul tadi merupakan suatu tanda dari adanya suatu penyakit yang lain. Baiklah, video untuk varises ini cukup sampai di sini dulu. Namun nanti setelah ini akan ada video mengenai penyumbatan pembuluh darah yang lebih serius yang kita namakan trombosis vena dalam. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe di channel saya dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.